Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Gus Irung Yanuar, nomor urut 17. saya Maila Nur Amalia, nomor absen 24. Saya Trimahyuni, nomor absen 35. Saya Fajriani Tradewi, nomor absen 15. Di sini kami akan mempresentasikan tentang negara maju Myeonsamguji atau Korea Selatan. Annyeonghaseyo. Apa sih yang kalian tahu tentang Korea Selatan? Korea, Hangul atau biasa dikenal dengan Korea Selatan, adalah negara di Asia Timur yang meliputi semenanjung Korea. Negara ini diberi nama dengan Hangul. Ibu kota Korea Selatan adalah Seoul. Berdasarkan peta, luas wilayah Korea Selatan adalah 100.339 km persegi. Letak astronomis Korea Selatan berada di antara 124 derajat bujur timur sampai dengan 130 derajat bujur timur dan 33 derajat lintang utara sampai dengan 39 derajat lintang utara. Batas wilayah Korea Selatan di sebelah utara berbatasan dengan Korea Utara, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Kuning, dan di sebelah barat berbatasan dengan Laut Jepang. Gunung yang ada di Korea Selatan. Yorobun, kalian tahu nggak sih gunung apa aja yang terkenal di Korea Selatan? Ya, yang pertama adalah Hanlasan. Gunung Hanla merupakan gunung tertinggi pertama di Korea Selatan. Gunung ini terletak di Pulau Jeju. Gunung ini memiliki tinggi 1950 meter. Gunung ini memiliki 368 gunung parasit di sekitarnya. Yang kedua adalah Chanwonsan, adalah gunung kedua tertinggi di Korea Selatan dengan ketinggian 1915 meter. Gunung ini terkenal karena pemandangan matahari terbit. Yang ketiga adalah Ulsan Bawi. Gunung ini salah satu gunung dengan tumpukan batuan yang memiliki predikat tertinggi ketiga di Korea Selatan dengan ketinggian 1708 meter. Yang keempat adalah Gyeongsan. Gyeongsan memiliki ketinggian 1200 meter. Gunung ini kenapa dinamakan seperti itu? Karena gunung ini memiliki bentuk yang seperti tulang belakang dinosaurus yang dinamakan Dinosauride. Yang selanjutnya adalah danau atau Hosu. Di urutan pertama adalah Cheongpyeong-hosu. Cheongpyeong-hosu adalah danau buatan yang berbentuk konstruksi bendungan. Yang kedua adalah Chungju-hosu. Chungju-hosu adalah bendungan multifungsi terbesar di Korea Selatan. Bendungan ini kemudian menciptakan danau buatan dengan menampung muatan air yang sangat besar. Yang ketiga adalah Isan-hosu yang terletak di Changhang-dong di distrik Isan. Yang keempat adalah Chinyang-hosu. Chinyang-hosu dibuat pada 1970-an dengan konstruksi bendungan di mana sungai Gongho dan Daecheon sehingga membentuk sungai Nam. Area ini menjadi atraksi populer dengan hotel, restoran, dan bahkan kebun binatang mini. Suku yang ada di Korea Selatan. Suku Korea Selatan dalam proses pembentukan bangsa Korea ada 3, yaitu pertama suku Yi, yang kedua suku Mi, dan yang ketiga suku Han. Yang memegang peran penting yaitu suku Yi dan Mi, sering disebut juga suku Yi-Mi, pernah mendirikan kerajaan-kerajaan kuno, di antaranya Gojoseon, Puyo, Goguryeo, Okjo, dan Donggi.
Berikutnya, ras yang ada di Korea Selatan. Bangsa Korea tergolong ras kulit kuning atau Mongoloid. Kombinasi populasi Korea adalah 73 juta jiwa pada tahun 2017. Populasi Korea Selatan pada tahun 2023 yaitu 51.796.442 juta jiwa. Menurut proyeksi saat ini, Korea Selatan memperkirakan mencapai populasi terbesarnya yaitu 51,35 juta jiwa pada tahun 2024. Tingkat pertumbuhan populasi Korea Selatan telah melambat secara signifikan, turun dari 0,1 menjadi 0,9 dari tahun 2019 hingga 2020. Korea Selatan memiliki tingkat kesuburan terendah di dunia yaitu 0,92. Artinya rata-rata wanita memiliki kurang dari satu anak. Wanita Korea Selatan enggan memiliki anak karena tingginya biaya pendidikan dan harga rumah, serta sulitnya kembali bekerja setelah melahirkan. Populasi Korea Selatan melaporkan sebesar 51,7 juta orang pada tahun 2001. Rekor ini turun dibanding serta yaitu 51,8 orang untuk 2020. Data populasi Korea Selatan membaru setiap tahun dengan rata-rata 42,2 orang dari 1956 sampai 2021 dengan 66 observasi. Populasi Korea Selatan melaporkan sebesar 51,7 orang setiap tahunnya pada 2021. Rekor ini turun dibanding sebelumnya yaitu 51,8 orang untuk pada 2022. Data populasi Korea Selatan diperbarui setiap tahunnya dengan rata-rata 42,2 orang dari 1956 sampai 2021 dengan 66 observasi. Data ini mencapai tingkat tertinggi sebesar 20,7 orang pada 1956. Populasi dada Korea Selatan tetap aktif di CIF dan dilaporkan oleh CIF data. Berikutnya, mata pencarian yang ada di Korea Selatan. Mata pencarian yang ada di Korea Selatan terdiri dari mata pencarian primer, mata pencarian sekunder, dan mata pencarian tersier. Mata pencarian primer meliputi agrikultur, perkebunan, dan perikanan yang merupakan mata pencarian utama. Mata pencarian sekunder meliputi pertambangan dan manufaktur. Kemudian, mata pencarian tersier adalah mata pencarian yang bergerak di bidang sektor pelayanan dan jasa. Sektor pelayanan dan jasa adalah sektor yang banyak diminati di Korea. Kondisi sosial budaya Korea Selatan. Budaya tradisional adalah bentuk atau hasil kebudayaan yang berasal dari nenek moyang yang diturunkan secara turun-temurun dan menjadi salah satu ciri khas suatu daerah ataupun wilayah. Kalian pasti udah gak asing namanya pakaian hanbok. Pakaian hanbok adalah pakaian budaya khas Korea Selatan yang memiliki ciri mempunyai warna yang cerah, dibalut dengan garis yang sederhana dan tidak memiliki saku. Dahulunya, hanbok memiliki berbagai model yang berbeda, dari keluarga yang memiliki garis keturunan kerajaan ataupun bangsawan dengan masyarakat biasa. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, berbagai model jenis hanbok dapat digunakan oleh masyarakat umum. Festival dan perayaan yang ada di Korea Selatan. Yang pertama ada Festival Chuseok, yang kedua ada perayaan Bajo Boksori, yang ketiga ada perayaan kembang api dan lampion yang dirayakan di Seoul, dan masih banyak berbagai perayaan festival lainnya. Kalau ada budaya tradisional, berarti ada budaya modern dong. Budaya modern atau kontemporer adalah budaya yang disebarluaskan dan diterima oleh masyarakat luas yang sifatnya keterbaruan dan tidak dipengaruhi oleh budaya dari yang diturunkan leluhur. Salah satu contoh dari kebudayaan modern yang ada di Korea Selatan adalah Hallyu atau Korean Wave. Hallyu atau yang biasa disebut dengan
gelombang Korea Selatan adalah salah satu contoh dari kebudayaan modern. Budaya yang ditawarkan oleh Hallyu ada berbagai macam, seperti K-pop, Korean pop yang menghasilkan industri permusikan dengan boy band dan girl band yang menjadi karakter utamanya. Kemudian ada K-drama yang menghasilkan industri sinematik yang banyak digemari oleh masyarakat. Selain itu, ada juga K-food yang ada makanan dan tradisional modern, minuman yang banyak digemari juga oleh masyarakat. Kehidupan dan aspek sosial Korea Selatan. Yang pertama, tidak bisa bersantai. Korea Selatan dikenal dengan negara yang memiliki fasilitas transportasi yang memadai. Dengan adanya mobilitas yang tinggi, membuat masyarakat Korea Selatan tidak bisa diajak bersantai loh. Yang kedua adalah tindakan bullying. Ternyata Korea Selatan memiliki tingkat bullying yang tinggi, yang dilakukan secara digital maupun nyata, verbal maupun non-verbal. Yang kedua adalah standar akademik yang tinggi. Korea adalah salah satu negara yang standar pendidikannya tinggi, yang diakui oleh negara-negara lainnya. Namun dengan adanya itu, membuat banyak remaja yang tertekan, dari mulai yang tingkatan SMP, SMA, hingga jenjang ke perguruan yang tinggi. Di sana, banyak remaja yang pulang ke rumahnya hingga larut malam, yaitu jam 10. Yang keempat adalah kesenjangan sosial. Korea dikenal dengan negara yang maju, namun hal itu tidak beriringan dengan pemerataan sosial yang ada di sana, di mana kalangan yang atas akan terus maju dan yang di kalangan bawah tidak dapat berkompetisi dengan kalangan yang atas. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tempat bersejarah yang ada di Korea Selatan. 1. Gyeong Place. Istana Gyeong dibangun pada tahun 1355 yang lokasinya berada di bagian paling utara. Jika dibandingkan dengan Istana Cheongdong dengan Istana Gyeongdong, selain itu istana itu termasuk istana yang paling indah dan terbesar di semua 5 istana yang ada. 2. Changdonggung Place Istana. Changdonggung terdaftar sebagai situs warisan dunia yang sudah didirikan sejak tahun 1395. Kompleks istana ini berisi tempat tinggal keluarga kerajaan, area publik, taman rahasia, serta elemen sederhana lainnya yang berasal dari periode 3 kerajaan. 3. Flong Place Village. Jika Cinggung mencari pengalaman untuk merasakan tradisi gaya hidup era Joseon, Korea Flong Village adalah pilihan yang sangat pas. Ditambah lagi, Cinggung bisa ikut berpartisipasi dalam pemahaman rakyat yang membuat kerajinan tangan, menyicipi kue beras, teknik dan menghadiri tradisional Korea. 4. Fortress. Benteng kastil ini dibangun sejak abad ke-18 dan sudah terdaftar di situs warisan budaya dunia UNESCO. Benteng ini membentang sepanjang 5,52 km yang sebagiannya telah diperbaiki di tahun 1970. 5. Jangyeon Sihra. Kuil Jangyeon adalah tempat pemujaan utama bagi para raja di seluruh destinasi Joseon. Ada juga upacara peringatan yang dikenal dengan Jonghyang Jaehyo. Ini adalah upacara tertua di dunia yang dilaksanakan sesuai perintah raja. Upacara ini sudah ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO karena adat istiadat kuno yang terjaga dengan baik.
Adapun usia pendidikan yakini playgroup usia 1-4 tahun, TK usia 5-7 tahun, SD usia 8-13 tahun, SMP usia 14-16 tahun, SMA usia 17-19 tahun. Sistem pendidikan di Korea Selatan terkenal dengan kerja keras dan ketekunannya. Menurut kebudayaan mereka, keberhasilan dalam dunia pendidikan meningkatkan status dalam masyarakat. Tahun ajaran di Korea berlangsung dari bulan Maret sampai Februari. Semester pertama berlangsung selama 5 bulan, Maret hingga Juli, dan diikuti dengan 1 bulan liburan musim panas. Periode kedua dimulai pada bulan September dan berakhir. Kemudian, industri apa sih yang ada di Korea Selatan? K-pop adalah salah satu industri yang berkembang paling signifikan selama beberapa dekade silam. Saking pesatnya berkembang industri musik Korea ini, K-pop menjadi sektor adalah pemerintah Korea Selatan. Untuk meningkatkan pendapatan negara, dibilang bahwa hampir semua pihak tidak ada yang menyandang bahwa sebuah industri musik dari Korea Selatan bisa menjadi salah satu industri paling penting dan penting berkembang di dunia pada saat ini. Munculnya K-pop dibelakangi oleh revolusi Korea Selatan yang menyebabkan kebebasan dalam media hiburan. Sebelum media dan kehidupan Korea Selatan diselubungi oleh rezim dan otoriter, dan ada banyak sekali batasan yang tidak boleh dilakukan oleh rakyat. Setelah revolusi ini terjadi pada tahun 1980-an, angin baru mulai dirasakan oleh masyarakat Korea Selatan. Mereka bisa lebih bebas dalam segala aspek kehidupan, terutama dalam media dan menyampaikan pendapat. Hal ini dapat menjadi salah satu faktor utama berkembangnya K-pop industri. Ekspor impor yang ada di Korea Selatan. Korea Selatan telah mencapai rekor ekspor impor yang memukau. Nilai ekspornya merupakan terbesar ke-8 di dunia pada tahun 2007. Kesuksesan ekonomi Korea Selatan dicapai pada akhir 1980-an ketika PDB berkembang di rata-rata 8 per tahun atau sekitar 2,7 miliar US dollar pada tahun 1962 menjadi 969,9 miliar pada tahun 2007. Kemajuan ini dikenai dengan nama keajaiban di Sungai Han pada 2005. Di samping merupakan pemimpin dan dalam akses internet kecepatan tinggi, semikonduktor, memori, monitor, layar datar, dan telepon genggam. Korea Selatan berada dalam peringkat pertama dalam pembuatan kapal, ketiga dalam produksi ban, keempat dalam serat sintetis, kelima dalam otomotif, dan keenam dalam baja. Majunya Korea Selatan saat ini merupakan salah satu cerminan perkembangan yang luar biasa. Juga melihat Korea Selatan pada tahun 1990-an. Korea Selatan yang dianggap tidak stabil dan salah satu negara termiskin di dunia pada tahun 1996, saat ini telah berubah menjadi salah satu negara termaju dalam kurang dari 40 tahun. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Kami ucapkan Kamsahamnida. Salah. 영어로 뭐? Jadi Lara tuh.